Oke, video selanjutnya untuk analisa minggu ini tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 ada USD Kanada. Yang akan menjadi fokus minggu ini itu zona supply yang paling atas itu fokus di kisaran area 1.3865 sampai dengan 1.3840 dengan resisten pendukung ada di 1.38500. Kemudian yang kedua ada di kisaran area kurang lebihnya 1.3800 dan yang terdekat ini ada di kisaran 1.37500. Ini ada zona supply, namun ini sudah break ke atas, jadi ada potensi zona ini akan menjadi lemah. Hati-hati. Dan yang bawahnya ini ada zona demand yang mampu nahanin, cuman sudah sempat dites. Untuk support pendukungnya ada di 1.3725. Kemudian zona demandnya yang bawah itu di kisaran area 1.3675, 1.36500 untuk supportnya. Kemudian yang terakhir yang akan menjadi fokus minggu ini 1.3625. Skenarionya itu selama harga mampu bertahan, zona demand ini mampu bertahan, ada potensi harga pelan-pelan ngerambat ke atas sampai mendekati nanti rilis suku bunga US di Kamis dini hari. Jadi hati-hati. Kemungkinan ini akan menjadi referensi pembelian selama harga tidak mampu tutup di bawahnya zona demand ada di 1.3705 kurang lebihnya. Untuk area entry-nya cari di atasnya 1.3725 dengan skenario kurang lebih ya. Untuk stop loss harus ada di bawahnya low yang kemarin, di bawahnya zona demand yang nomor 2 itu di kisaran area 1.36650 kurang lebih di kisaran area tersebut. Dan untuk targetnya bisa dimaksimalkan kurang lebih di kisaran 1.38500 untuk minggu depan. Cuman kalau zona demand ini break, hati-hati, ada potensi harga menuju ke bawah kurang lebih di kisaran area 1.3675. Jadi hati-hati, referensi ini bisa digunakan selama zona demand ini bertahan. Kalau misalkan ini break, jangan dipakai karena ini ada potensi nanti harga menuju ke bawah dulu ke zona demand yang ini, baru nanti dia baru ke atas. Jadi hati-hati. Ingat, referensi ini bisa digunakan selama zona demand ini tidak di break. Oke, kita kasih label untuk stop loss sementara 1.3665 kurang lebih untuk area stop lossnya. Kemudian area entry cari di atasnya 1.3725. Untuk TP1 ada di kisaran area 1.3800 dan TP2 ada di 1.3850 selisih 50 pip. Oke, ini untuk USD Kanada, simpel aja. Cuman kalau harga ke atas jangan dikejar, sabar dulu, tapi nanti cari reaksinya ketika harga menyentuh zona supply itu ada di 1.3815 sampai dengan 1.3790. Tinggal cari reaksinya. Apakah harga mampu break atau enggak? Kalau tidak, ini akan menjadi referensi kembali menjadi penjualan. Jadi hati-hati. Selanjutnya USD Swiss. USD Swiss sempat sideways, cuman hati-hati ini ada pola kecil. Kalau misalkan kita gambar itu kurang lebih ya, itu kurang lebih di kisaran area ini yang atas, kemudian yang bawah itu kurang lebih di kisaran area ini. Selama ini belum di break, ini akan menyempit baru nanti break akankah ke bawah atau ke atas, nanti kita cek dulu. Yang perlu diperhatikan untuk minggu ini itu zona demand yang paling bawah itu ada di 0.9050, kemudian yang atasnya 0.9150, kemudian yang terdekat 0.9225. Selanjutnya zona supply ini sempat dites, cuman harga mampu nahan itu 0.9300. Di atasnya yang masih fresh 0.9350, kemudian 0.9400 dan terakhir 0.9450 yang akan menjadi fokus minggu ini. Referensinya sebenarnya ada dua. Wait and see dulu sampai ini break. Kalau misalkan break ke bawah, perhatikan zona yang ada di bawahnya. Selama harga ini mampu bertahan dan ada penutupan kembali di atasnya 0.225, ini akan menjadi skenario pembelian dengan target yang pertama ada di 0.93500 dan yang kedua ada di 0.94500 selisih 100 pip. Ini untuk yang referensi pertama. Referensi yang kedua adalah misalkan harga ke atas, langsung ke atas ya, dan mampu tutup 0.9300. Perhatikan dulu zona yang ada di atasnya ini 0.93500. Kalau misalkan ini break, cari koreksinya, baru trade ini bisa dibuka dengan target kurang lebihnya sama 0.94500 kurang lebih di kisaran area tersebut untuk menjadikan referensi pembelian. Kalau misalkan kita gambar untuk skenario yang pertama adalah perhatikan zona demand. Selama zona demand ini bertahan, tidak break dan mampu tutup kembali di atasnya 0.9225, baru referensi ini bisa digunakan. Cuman kalau tidak ini break,
perhatikan zona demand yang ada di bawahnya. Kalau misalkan kita gambar untuk yang pertama seperti ini, untuk labelnya stop loss 0.9110 untuk stop lossnya, kemudian area entry pastikan ada di atasnya 0.9225, area entry-nya harus ada di atasnya harga ini. TP1 ada di kisaran 0.93500, kemudian TP2 ada di 0.94500, kurang lebih di kisaran area ini. Kemudian referensi yang kedua adalah kalau misalkan harga ke atas jangan dikejar dulu, perhatikan reaksi yang ada di zona supply di kisaran resistennya 0.93500, baru nanti cari. Kalau misalkan ini harga ini break kemudian koreksi, baru itu manfaatkan untuk cari setup pembelian. Dengan skenario harga tidak boleh tutup di bawahnya 0.9300, baru trade ini bisa dibuka. Untuk stop lossnya ada di bawahnya zona supply yang untuk saat ini. Targetnya sama, cuma risk rewardnya lebih kecil daripada yang skenario yang pertama. Kalau misalkan kita kasih label 0.92600 yang akan menjadi stop lossnya, untuk area entry cari di kisaran sekitaran area 0.93300, kemudian untuk TP-nya itu langsung ada di 0.94500. Ini untuk skenario USD Swiss. Kemudian yang terakhir USD Yen. USD Yen ini zona demand yang di bawahnya ini sudah mampu dites dan harga mampu ke atas, cuman hati-hati aja. Akankah ini kembali masuk atau tidak, nanti kita cek dulu hari Senin. Cuman yang akan menjadi fokus untuk minggu depan itu kita mulai dulu yang paling bawah. Ada 3 zona, 128.80 sampai dengan 128.35 dengan support pendukung ada di 128.500. Kemudian yang kedua ada di 130.500, 131.500 selisih 100 pip. Kemudian untuk resisten ada di 133, 13475 dan 136.00. Skenario-nya adalah selama zona demand ini mampu bertahan. Ini nggak masalah kalau mau dijadikan referensi pembelian. Dengan skenario ini tidak boleh break di bawahnya zona demand, meskipun nanti koreksi ini tidak disarankan ambil posisi pembelian terlebih dahulu, tapi cek di zona demand yang ada di bawahnya 130.600 sampai dengan 130.25. Baru ini nanti kalau misalkan bertahan dan ada konfirmasi pembalikan arah, baru bisa digunakan. Cuman karena harga masih tertahan di zona yang ini, kita fokus yang ada di sini dulu sambil nanti kita pantau reaksinya. Kalau misalkan zona demand ini bertahan, cari konfirmasi pembalikan arahnya. Kemudian koreksi itu tidak boleh melebihi ataupun tutup di bawahnya 131.500. Pengecualian kalau misalkan candle pertama tutup, candle selanjutnya itu mampu membalikkan arah kembali atau terjadi bullish engulfing, contohnya itu bisa dijadikan referensi pembelian. Dengan skenario TP1 ada di kisaran area 133.500, tidak masalah, di atasnya zona supply ini tidak masalah. Yang kedua adalah 134.75. Kalau misalkan di adjust ke posisi swing, ini nggak masalah selama nanti zona supply yang ada di sini 135.15 ini break, baru ini nanti stop lossnya digeser, baru bisa di adjust untuk posisi swing itu 136.00 akan menjadi target selanjutnya. Kalau misalkan kita gambar untuk skenario-nya adalah pembelian, cari di atasnya 131.500, abaikan jika harga mampu ke bawah terlebih dahulu. Dan selama zona demand ini mampu bertahan, itu bisa digunakan. Cuman kalau di break jangan digunakan, ada potensi harga masih turun menuju zona demand selanjutnya ada di kisaran area 130.00, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalau misalkan kita kasih label untuk referensi minggu depan 130.80 terlalu mepet, 130.50 kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini untuk area stop lossnya. Area entry pastikan ada penutupan di 131.500, kita ambil yang 600 dulu. TP1 133.00, 140 pip. Kemudian TP2 134.50, kita ambil yang ada di sini dulu aja, di bawahnya sedikit. Baru nanti skenario-nya kalau misalkan harga sudah mendekati TP2, kalau berubah pikiran mau dijadikan ke swing, ini stop loss bisa digeser di atasnya break even, baru ini dimajukan ke kisaran area 136.00. Cuman sementara kita fokus yang ada di sini terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aja untuk referensi minggu depan. Semoga bermanfaat. Ingat, selalu gunakan stop loss, hati-hati dengan kalender ekonomi dan rilis suku bunga. Nanti fokusnya di Kamis dini hari. Oke, sekian dan terima kasih.